Muharram NIM 122051193242. Di sini saya akan menjelaskan materi pada poin keempat, yaitu penelitian sejarah. Penelitian sejarah adalah penelitian yang dilakukan melalui pengoleksian dan evaluasi data secara sistematis untuk memaparkan dan menjelaskan supaya untuk memahami kejadian-kejadian dan praktik pendidikan pada masa lampau. Nah, dalam proses penelitian sejarah tidak memanipulasi dan kontrol terhadap variabel seperti metode eksperimen atau mendeskripsikan kejadian yang aktual seperti metode deskriptif. Tetapi penelitian sejarah berusaha untuk memahami dan menjelaskan kejadian pada masa lampau melalui pengumpulan data dan evaluasi data secara sistematis. Nah, dalam konsep penelitian sejarah menggambarkan bahwa penelitian sejarah dalam bidang pendidikan berbeda dengan penelitian pendidikan pada umumnya. Dalam penelitian sejarah, peneliti mencari data melalui pencarian sumber sejarah seperti dokumen-dokumen, buku harian, atau peninggalan-peninggalan sejarah. Nah, sedangkan untuk penelitian pendidikan pada umumnya, data diperoleh dari catatan-catatan, observasi, dan administrasi untuk menjelaskan kejadian pada masa sekarang. Dengan demikian, keunikan penelitian sejarah terletak dalam dua hal. Yang pertama, yaitu yang menjadi subjek adalah kejadian pada masa lampau. Yang kedua, data yang dikumpulkan memegang peran penting untuk menjelaskan kejadian tersebut. Oleh karena itu, generalisasi penelitian sejarah terletak pada keakuratan dan kekompletan data untuk menggambarkan apa yang terjadi kejadian pada masa lampau. Selanjutnya, karakteristik metode penelitian sejarah khususnya dalam bidang pendidikan. Yang pertama, tujuan yang hendak dicapai adalah menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa tertentu tentang pelaksanaan dan kebijakan dalam pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran, baik di dalam maupun di luar kelas. Yang kedua, data yang terkumpul dari sumber data pertama maupun sumber data kedua merupakan sandaran utama untuk menggambarkan kejadian tertentu. Nah, yang ketiga yaitu penelitian sejarah bukan hanya sekadar penelaah bahan-bahan pustaka, namun lebih dari itu. Pengumpulan data harus dilakukan secara tuntas. Informasi yang dicari bukan hanya dari catatan-catatan tertulis atau bahan pustaka, namun juga menggali bahan-bahan lain sebagai bukti sejarah. Misalnya, melakukan wawancara pelaku sejarah atau bisa juga menganalisis berbagai peninggalan sejarah dan lain-lain. Untuk yang keempat yaitu penelitian sejarah dilakukan secara sistematis dan ketat seperti penelitian pendidikan yang lain. Ketatan tersebut ditandai oleh kecermatan dalam mengkritik sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian sejarah. Tahap-tahap penelitian sejarah yang pertama yaitu heuristik, yang artinya yaitu mencari bukti-bukti dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah agar dapat mengetahui segala bentuk kejadian yang terjadi pada masa lampau. Yang kedua yaitu verifikasi, yang artinya penelitian terhadap sumber-sumber sejarah. Dalam sejarah, verifikasi dapat diartikan pemeriksaan atau penyelidikan kebenaran laporan tentang sejarah tersebut, baik isinya maupun bentuknya. Yang ketiga yaitu interpretasi, yang artinya menafsirkan fakta sejarah, menetapkan makna
dan saling berhubungan dengan fakta sejarah itu. Yang keempat yaitu historiografi, yang artinya tahap penelitian dengan cara menuliskan cerita sejarah atau penyajian tertulis sejarah. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.